di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada Iya. itu, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gunakan kesehatannya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar di alam dunia, di al-hayatul faniyah, ke dalam kehidupan sementara ini yang penuh dengan fitnah, penuh dengan masalah, penuh dengan intrik politik ya. Semoga kita bisa menyeberang dengan selamat ke alam baqo, alam yang kekal abadi, al-hayatul baqiyah. Semoga Allah melindungi kita di dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhiratnya. Allahu waliyuna fid dunya wal akhirah. Allah pelindung kita di dunia dan Allah pelindung kita di akhirat. Begitu dalam Al-Quran ya, sumber utama ajaran Islam. Dan kalau sakit, aduh Masya Allah, kita nggak bisa melihat cahaya matahari karena tangan diinfus. Sholat juga nggak bisa sempurna. Tayamum dan tidak menghadap kiblat dan tidak bisa sholat jamaah di masjid ya. Kerugian-kerugian terlalu banyak kalau kita itu menyia-nyiakan kesehatan ya, atau sakit. Saya baru saja makan bubur Pak Yusuf ya, semangkok. 12.000, satunya 2, 4.000, 16.000. Terlalu mewah ya masa sarapan 16.000. Saya mau ngomongin tentang Yeni Wahid dan ini deh, santai aja ya, nggak usah dianalisis terlalu canggih. Karena udah ada soalnya yang menganalisis terlalu canggih. Yeni Wahid dan Anies Baswedan yang nanti insya Allah diumumkan tuh. Yeni Wahid kayaknya sih bakal calon wakil presidennya Yeni Wahid ya. Pertama dia akan dibayangkan akan meraup suara yang besar di Jawa Timur dari kalangan Nahdliyin ya. Anies Baswedan itu lewat Yeni Wahid. Yeni Wahid kelihatan kan pikirannya hidup ya, sebagai seorang perempuan intelektual yang ya begitulah, mungkin karena ada sanad ya, garis keilmuan atau sanad keilmuan dari ayahnya, dari kakeknya, dari buyutnya ya. Kakeknya adalah pahlawan nasional, yaitu Wahid Hasyim, Abdul Wahid Hasyim. Jadi ayah dari Gus Dur adalah Wahid Hasyim, berarti cucu kakek dari Yeni Wahid adalah Wahid Hasyim, pahlawan nasional. Yang ikut mendirikan Republik karena dia salah satu, Wahid Hasyim itu yang wafat dalam usia 39 tahun, wafat dalam kecelakaan di kota Cimahi kalau nggak salah tahun 53 saat usia 39 tahun.
saat mobil yang ditumpangi berusaha menghindari sapi yang melintas di kota kecil di Cimahi, 12 km sebelum Bandung. Dan dia wafat sementara. Halo, how are you? Baru datang dari Bali. Nah, kemudian dia adalah cucu dari pahlawan nasional. Pahlawan nasional karena ikut mendirikan Republik, karena Wahid Hasyim adalah 9, salah satu dari panitia 9 yang merumuskan Undang-Undang Dasar, ya, pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya. Rumusannya adalah dengan apa? Berdasar ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Gitu. Itu sila pertama Pancasila. Itu dirumuskan oleh golongan Islam, salah satunya adalah Wahid Hasyim, ya. Dan mereka setujui tanggal 22 Agustus ya, tahun 1945. Jadi dia ikut mendirikan Republik Wahid Hasyim. Kakek dari Yeni Wahid, ya. Dan kalau lihat Wahid Hasyim ini cara berpikirnya itu suka ini luas, ya, mendalam kalau cara berpikirnya. Saya pernah lihat beberapa tulisannya, saya baca kumpulan tulisan Wahid Hasyim yang tebal itu. Saya baca di daerah mana waktu itu saya jalan berdua pakai mobilnya Dr. Fahmi Saifuddin, ya, anak dari Menteri Agama Pak Saifuddin Zuhri, ya. Salah satu anaknya adalah Dr. Fahmi kalau nggak salah. Saya berangkat bareng di Ciputat dari rumahnya di komplek UI. Kemudian dari situ kita ke Depok ke pesantren yang dia bina, yaitu Al-Hamidiyah di Depok. Kata dia pesantren Al-Hamidiyah menjadi nomor 1 dari segi kebersihan. Mungkin karena dia dokter. Itu dari situ kita ke perpustakaan kira-kira gitu, ya, di daerah Menteng atau di daerah mana, dengan mobil yang sama, tetap berdua, saya dengan Pak Dr. Fahmi Saifuddin. Saya dengar-dengar sudah almarhum, ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terus saya ditunjukkan buku tentang pemikiran-pemikiran Wahid Hasyim oleh Dr. Fahmi Saifuddin. Saya baca sepintas. Saya membaca buku yang baik, jadi saya tahu tulisan yang bagus atau yang tidak saya tahu. Karena 7 tahun saya anggota Perpustakaan Nasional, Museum Gajah dulu. Sehingga oleh petugasnya saya dijuluki sebagai anggota Perpustakaan Abadi. Sejak SMA sampai kuliah, 7 tahun. Tiap minggu saya ngambil buku 3, terus saya jalan dari Medan Merdeka Barat ke Jalan Tanah Abang 1, ada Perpustakaan DKI. Itu saya pinjam buku 2, jadi seminggu saya bawa buku 5 ke rumah, bawa doang, nggak dibaca. Itu zaman SMA tuh, ya, dari rumah saya di Cililitan Jakarta Timur ke Monas, ke Medan Merdeka Barat. Setiap minggu saya bawa buku 5, bawa doang, pinjam maksudnya. Perpustakaan Nasional, Museum Gajah sama Perpustakaan DKI, Tanah Abang 1 dekat kuburan Belanda itu, yang tua, kuburan-kuburan tua. Nah, jadi saya tahu tulisan dari Wahid Hasyim yang saya ditunjukkan oleh Dr. Fahmi Saifuddin itu. Pikirannya mendalam, ya. Saya membaca buku, saya tahu. Membaca buku yang tebal-tebal, bukan membaca WA. Bukan membaca Instagram atau membaca Twitter, membaca dulu belum ada. Ya kan, buku-buku, ya. Nah, itulah profil intelektual dari Wahid Hasyim yang kemudian menurunkan seorang cucu yang juga terpelajar namanya Yeni Wahid, ya. Nah, jadi kita lihat sanad politiknya, sanad keilmuannya itu jelas, dan apalagi buyutnya yaitu bapak dari Wahid Hasyim yang juga pahlawan nasional adalah Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama.
yang didirikan Nahdlatul Ulama itu tahun 1926 ya. Kalau Muhammadiyah tahun 12. Persis Persatuan Islam tahun 1923. Kalau NU kalau nggak salah 1926. Nah itu cucu dari pahlawan nasional Hashim Wahid Hashim, yaitu Yeni Wahid ya. Sekarang kita lihat Anies Baswedan, dia cucu dari pahlawan nasional namanya A.R. Baswedan. Dia juga A.R. Baswedan salah seorang pendiri republik ini, ya kan? Dia ikut dalam rapat-rapat persiapan Badan Usaha Persiapan Penyelidik Kemerdekaan itu loh, ya. Di situ dia salah satu anggota dari 68 atau 60 berapa anggota itu, A.R. Baswedan. Dan dia mendirikan juga ketua Partai Arab Indonesia, pimpinannya adalah A.R. Baswedan, kakek dari siapa? Anies Baswedan itu. Tujuan dari Partai Arab Indonesia adalah Indonesia merdeka. Begitu Indonesia tercapai kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945, maka partai itu karena tujuannya sudah tercapai oleh A.R. Baswedan dan kawan-kawan dibubarkan. Ya. Jadi kelihatan kan sangat politik ya. Anies Baswedan sampai kakeknya itu para pendiri republik, baik Yeni Wahid maupun Anies Baswedan. Jadi kesimpulannya agak susah, kedua orang ini menjual Indonesia dan melakukan pengkhianatan terhadap Indonesia, yang Indonesia itu sudah dibangun oleh kakek mereka. Beda dengan oligar itu, ya kan? Memang dia pedagang, kerjanya menjual. Siapa? Ya Anda tahu lah, dan antek-anteknya itu kan, dengan lingkungannya yang menjual Indonesia atas nama hilirisasi lah, apalah, gitu, atas nama investasi lah, atas nama pemindahan ibu kota lah, atas nama pembangunan kereta cepat lah. Dan kemungkinan ini ya, itu agak sukar ya, Anies Baswedan melakukan pengkhianatan terhadap negeri yang dibangun oleh kakeknya, dan agak sukar kita membayangkan Yeni Wahid melakukan satu barter politik yang akhirnya menjual dan melakukan pengkhianatan dengan cara menjual Indonesia dengan cara yang murah demi keuntungan investasi atau keuntungan bisnis dan lain-lain. Agak sukar kita membayangkan Yeni Wahid dan Anies Baswedan itu melakukan itu, karena dia akan terkenang pada jasa-jasa perjuangan dari leluhurnya. Ya, apalagi negara-negara Arab adalah negara-negara yang pertama-tama mengakui kemerdekaan Indonesia, dan itu diperjuangkan, lobi-lobi internasional itu diperjuangkan oleh A.R. Baswedan bersama Agus Salim. 6 bulan mereka ada di kawasan Timur Tengah, Palestina, Mesir, Arab, dan negara-negara Arab, meyakinkan bahwa Indonesia perlu diakui sebagai negara yang baru merdeka. Negara-negara Arab itulah yang mengakui kemerdekaan Indonesia atas jasa perjuangan dari Haji Agus Salim, dibantu oleh Abdurrahman Baswedan, kakek dari siapa? Anies Baswedan, ya kan? Jadi ini agak menarik ya. Calon presiden dan wakil presiden itu kelihatannya keindonesiaannya itu bukan hanya kuat tapi nyata dan berakar pada leluhur mereka. Di samping mereka juga orang-orang yang terdidik dan mengerti, baik Anies maupun Yeni Wahid, tentang janji proklamasi yang belum ditunaikan sampai sekarang dengan cara pasal 33 itu sudah hilang. Semangatnya di konstitusi tanah Indonesia. Harusnya kan tanah, air, bumi, air, dan segenap tumpah tanah dari Indonesia, kalau nggak salah gitu ya, di pasal itu yang dirumuskan oleh Hatta, itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia, kan gitu ya. Dan itu tidak terjadi. Moga-moga janji proklamasi itu ditunaikan kembali oleh Anies Baswedan
dan Yeni Wahid. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Bandung YouTuber. Tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara batuk masuk.